Kevin De Bruyne pamit dari Manchester City. Usai sudah petualangan Kevin De Bruyne bersama Manchester City, De Bruyne memilih hengkang dari pangkuan The Citizens ketika kontraknya habis pada Juni tahun 2025 mendatang. De Bruyne mengumumkan keputusannya melalui surat terbuka yang diunggah ke laman Instagram pribadinya. Di dalam surat tersebut, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemain, staf serta supporter Manchester City. Belum diketahui klub mana yang bakal menjadi destinasi De Bruyne. Sejumlah media Inggris pun berspekulasi De Bruyne akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi atau Amerika Serikat. Pada Januari tahun 2025 lalu, De Bruyne sempat dilaporkan menjadi buruan klub anyar MLS, San Diego FC. Karena berstatus sebagai tim baru MLS, mendatangkan pemain-pemain bintang menjadi salah satu target utama San Diego di Januari tahun 2025. Selama hampir 10 tahun, De Bruyne mencetak 106 gol dalam 413 pertandingan, tetapi yang terpenting adalah 174 assist di semua kompetisi. Bersama Citizens, ia telah memenangi setiap trofi, 6 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, 5 Piala Liga Inggris, 3 Community Shield, Piala Dunia Antar Klub, Piala Super Eropa, dan Liga Champions 2022-2023. Manchester City bakal lepas sejumlah gelandang demi Tijani Reijnders. Reijnders, yang juga memiliki darah Indonesia, mulai menarik perhatian dunia dengan performa apiknya bersama AC Milan musim ini. Ia bahkan bisa memberikan kontribusinya setiap kali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Belanda. Dikutip dari Sportsmole, Reijnders sudah dimasukkan ke dalam daftar gelandang yang ingin direkrut klub besutan Josep Guardiola tersebut. Tetapi, menurut Football Insider, The Citizens harus melakukan beberapa tindakan terlebih dahulu sebelum membawanya pergi dari San Siro. Pertama, mereka harus bisa membayar Milan dengan nominal lebih dari 50 juta pounds untuk mendapatkannya. Kedua, Manchester City dikabarkan ingin membuka ruang di lini tengahnya terlebih dahulu untuk memberikan ruang kepadanya. Dalam artian, mereka harus menunggu beberapa pemain seperti Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic dan Bernardo Silva pergi. Manchester City memang diketahui ingin melakukan perombakan skuad sebagai respon dari performa buruk di musim ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan generasi. Ketiga nama yang telah disebutkan tadi sekarang berusia di atas 30 tahun. Reijnders memang menarik. Kehadirannya mungkin bisa membantu Manchester City untuk lepas dari kebergantungan penuh terhadap sang penyerang, Erling Haaland, yang sudah menjadi produsen gol selama beberapa tahun terakhir. Ia mungkin bukan sosok kreator pengumpan dengan visi dan akurasi tajam selayaknya De Bruyne. Namun, Reijnders memiliki catatan gol yang cukup apik, di mana dirinya sudah mengumpulkan total 13 gol dari 43 pertandingan di semua kompetisi. Catatan tersebut bisa memberikan opsi baru pada fase penyerangan Manchester City musim depan. Sehingga ketika Erling Haaland jadi sasaran bek lawan, The Citizens masih memiliki alternatif pencetak gol melalui Tijani Reijnders. Selebrasi emosional Jack Grealish, persembahan spesial untuk mendiang sang adik. Jack Grealish menjadi sorotan dalam pertandingan Manchester City vs Leicester City. Dalam laga yang berlangsung di Etihad Stadium ini, Grealish mencetak gol yang syarat makna hanya dalam waktu 2 menit setelah kick-off. Gol tersebut bukan hanya sekadar angka di papan skor, tetapi juga merupakan penghormatan emosional untuk mendiang adiknya, Calvin Grealish, yang meninggal dunia pada tanggal yang sama 25 tahun lalu. Selebrasi Grealish setelah mencetak gol ini menggambarkan betapa dalamnya rasa kehilangan yang ia rasakan. Terlihat jelas di wajahnya, campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Dalam wawancara pasca pertandingan, Grealish tidak dapat menahan air mata saat berbicara tentang hari yang berat bagi keluarganya. Meskipun ia merasa senang bisa membantu timnya meraih kemenangan, rasa kehilangan atas kepergian adiknya tetap menghantuinya. Saya merasa pantas bermain malam ini dan saya senang.
Hari itu adalah hari yang menyenangkan karena adik laki-laki saya meninggal 25 tahun yang lalu. Jadi, hari ini selalu sulit bagi keluarga. Ibu dan ayah saya ada di sini dan saya pikir hari ini selalu sulit bagi keluarga. Jadi mencetak gol dan menang adalah hal yang luar biasa. Manchester City lagi sempoyongan, begini kata Ruben Amorim. Manajer Manchester United, Ruben Amorim menolak untuk bicara performa Manchester City belakangan ini. Ia menyebut bahwa ia tidak punya waktu untuk itu karena timnya juga punya masalah yang tidak kalah pelik. Pada akhir pekan ini, dua tetangga itu akan saling berjumpa di Old Trafford. Kedua tim akan bermain di pertandingan pekan ke-31 EPL 2024/2025. Jelang laga ini, Manchester City memang lagi jadi sorotan. Performa tim besutan Pep Guardiola itu lagi jeblok dan mereka terancam gagal lolos ke UCL musim depan. Jelang laga ini, Amorim dimintai komentar mengenai situasi Manchester City itu. Namun ia menolak mengomentari hal tersebut. Dalam konferensi pers itu, Amorim menyebut bahwa bukan hanya Manchester City saja yang lagi sempoyongan saat ini. Ia menyebut bahwa performa Manchester United tidak lebih baik daripada sang tetangga dan itu yang jadi kekhawatirannya saat ini. Untuk saat ini saya lebih fokus pada masalah yang kami alami, karena saya rasa kami memiliki masalah yang lebih besar daripada Manchester City. Mereka memang memiliki masalah, namun mereka sudah membaik. Mereka punya pelatih terbaik di dunia dan mereka juga punya pemain-pemain top. Pertandingan ini akan jadi pertandingan yang sulit. Jadi saya fokus untuk memperbaiki performa tim kami alih-alih fokus ke perkembangan City. Jack Grealish senang kembali dipercaya sebagai starter dan bantu Man City menang. Jack Grealish akhirnya kembali dipercaya tampil sebagai starter saat Manchester City bersua Leicester City pada laga pekan ke-30 Premier League. Grealish pun mampu membalas kepercayaan tersebut dengan mencetak gol dan membantu City menang. Bagi Jack Grealish, ini adalah untuk pertama kalinya bermain sebagai starter di Man City, setelah terakhir kali terjadi ketika bersua Plymouth Argyle pada putaran kelima Piala FA, tanggal 1 Maret lalu. Jack Grealish merasa senang bisa kembali tampil sebagai starter di Manchester City. Apalagi pada laga-laga sebelumnya di Premier League, dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Pada musim ini, Jack Grealish baru mencetak 3 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan di seluruh ajang. Grealish pun mengakui jika dirinya belum dalam performa terbaik. Saya ingin mendapat kesempatan bermain. Saya baru mulai bermain di Piala FA pada 2025. Seperti yang bisa Anda bayangkan, saya sangat kecewa karena tidak bermain pada akhir pekan karena saya sudah bermain di setiap putaran lainnya. Jadi saya sangat kecewa, tetapi saya datang dan merasa bermain dengan baik. Saya merasa pantas bermain malam ini. Saya senang sekali. Saya rasa musim ini saya belum dalam performa terbaik, bahkan musim lalu. Namun, saya merasa ketika saya bermain, terutama pada 2025, saya hanya menjadi starter dalam 3 atau 4 pertandingan. Saya belum menjadi starter di Premier League sejak sebelum Natal. Namun, ya, saya senang bahwa saya menjadi starter malam ini dan senang mencetak gol.